Selanjutnya ada Kaliana Mita yang raise hand. Kita persilahkan kepada saudara Heri. Silakan, Ko Heri. Ya, namo buddhaya Bante. Ya, baik, namo buddhaya. Apakah objek napas ini bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, misalnya seseorang mempraktekkan untuk mengatasi pandangan salahnya yang berpikir bahwa ada ego atau diri gitu. Kemudian mengatasi keraguan dan juga mengatasi pandangan salah bahwasanya dengan ritual tertentu dia bisa mencapai namanya pencerahan gitu. Karena gini Bante, dalam meditasi napas mungkin secara teori seseorang ada yang bisa menangkap anicca. Bagaimana menangkap anicca? Ya tadi pendek, panjang, keluar masuk, akhirnya kan ditangkap anicca. Tetapi secara teori Bante, karena begitu dia keluar dari meditasi, menghadapi kehidupan nyata belum tentu dia bisa menerima. Misalnya rumahnya terbakar, loh saya habis meditasi kenapa kebakaran? Berarti kan sudah muncul yang namanya nicca, bukan lagi anicca. Kemudian dia bisa melihat duka tidak memuaskan. Seperti muncul nimitta, tiba-tiba hilang. Lalu timbullah duka, tidak puas karena saya masih ingin nimitta itu ada gitu ya. Nah, berarti kan dia hanya menangkap secara teori. Jadi yang saya ingin tanyakan bagaimana teori meditasi ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Yang tiga hal tadi, berpikir bahwa adanya diri, kemudian ada keraguan, dan berpikir bahwa ritual tertentu itu bisa mencapai pencerahan. Terima kasih Bante. Ya, baik. Ya, Saudara Heri. Makanya tadi saya sampaikan bahwa meditasi itu tidak hanya sekedar duduk bermeditasi. Tidak hanya sekedar duduk memperhatikan nafas. Itu bagian dari meditasi. Dan itu membantu juga, itu membantu, itu menyokong, itu mendukung pengembangan batin selanjutnya. Tetapi juga dalam aktivitas yang lainnya pun juga harus ada pengembangan batin. Ya, kalau misalnya seseorang hanya duduk bermeditasi, pada saat duduk bagus, tapi begitu melihat rumahnya kebakaran, wah marah-marah dan sebagainya, ya itu artinya apa? Dia tidak bermeditasi pada saat ya tidak duduk bermeditasi. Makanya di sini duduk bermeditasi itu hanya sekedar satu bagian dari meditasi. Dan itu harus ada kelanjutan. Ketika bangun dari duduk meditasi, ya ketika mulai melihat, mendengar, memboy, merasakan, berasosiasi dengan apa yang dimiliki dan sebagainya, itu juga harus senantiasa menjaga batinnya. Nah, kalau itu dilakukan, maka meditasi ini sifatnya berkesinambungan. Maka meditasi ini harusnya apa? Sejak bangun tidur sampai menjelang tidur itu adalah meditasi. Jadi harus berkesinambungan. Maka kalau Sang Buddha menyampaikan istilah jagara, wakefulness, yang salah satu bagian dari pengembangan batin, itu adalah dari bangun tidur sampai menjelang tidur, itu adalah sifatnya menjaga batinnya agar kotoran batin itu tidak muncul bertahan di sana. Ketika muncul, segera dilenyapkan, jangan sampai itu bertahan. Nah, kalau itu dilakukan, artinya orang bermeditasi sepanjang dia masih tidak terlelap tidur, dan itu mesti dilakukan, tidak hanya sekedar duduk meditasi. Tetapi duduk meditasi ini juga membantu seseorang dalam pengembangan batin ketika melanjutkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi yang kehidupan sehari-hari pun juga harus dijaga juga, supaya ketika duduk bermeditasi juga akan terbantu juga. Nah, dalam duduk bermeditasi, kalau itu dilakukan dengan benar ya tiga belenggu ya memang bisa dilenyapkan. Makanya tadi kan dikatakan bahwasanya menggunakan objek keluar masuknya nafas pun juga harus disertai dengan panya, disertai dengan kebijaksanaan. Yaitu ada sati perhatian terhadap nafas, tapi juga harus ada sambajana, harus ada kebijaksanaan. Yang salah satunya adalah asamuha sampajana,
ada kebijaksanaan yang bebas dari moha, bebas dari ketidaktahuan, bebas dari kebodohan. Nah, salah satunya adalah melihat tentunya nafas sebagai tidak kekal. Dan melihat nafas sebagai tidak kekal itu hanya sebagai spot saja. Nanti dalam seseorang melihat, katakan dalam aktivitas selanjutnya juga harus menjadikan pemahaman bahwa nafas tidak kekal, melihat segala sesuatu juga sebagai tidak kekal. Ketika kemudian, seperti tadi contohnya, tiba-tiba mungkin rumahnya kebakaran, ya kemudian diaplikasikan juga, oh ternyata yang tidak kekal tidak hanya nafas saja, apapun juga tidak kekal, termasuk rumah juga tidak kekal. Nah, kalau apa yang diperhatikan ketika duduk bermeditasi kemudian dilanjutkan, ketika dia dalam aktivitas lainnya, termasuk melihat rumahnya kebakaran, atau barang miliknya itu hilang karena diambil orang, melihat sebagai tidak kekal, itu artinya seseorang ada kelanjutan meditasi di situ. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga melihat nafas. Nafas sebagai ya sekedar nafas yang muncul karena berbagai macam sebab. Artinya apa? Pengalaman nafas itu kan muncul karena 3 sebab. Ya, 3 sebab. Kalau salah satu dari 3 sebab ini tidak ada, maka tidak ada pengalaman nafas. Yaitu apa? Karena ada pikiran yang memperhatikan, ada udara yang keluar masuk, dan ada hidung sebagai landasannya. Jadi ada hidung, kalau itu pengalaman nafas lewat hidung ya, ada hidung, ada udara, dan ada pikiran. Nah, ketika 3 ini itu berada di situ, maka ada pengalaman nafas. Tetapi kalau salah satunya tidak ada, misalnya ada perhatian, kemudian ada hidung, tetapi tidak ada udara yang keluar masuk. Bagaimana kemudian ada pengalaman keluar masuknya nafas? Tidak ada. Atau misalnya, ada keluar masuknya nafas, ada hidung, tapi pikiran kita tidak memperhatikan. Pikiran kita itu lagi memperhatikan orang yang lalu lalang. Ya di situ tidak ada pengalaman keluar masuknya nafas. Kemudian, ada pikiran, kemudian ada udara, tapi hidungnya tidak ada. Bagaimana bisa ada pengalaman keluar masuknya nafas lewat hidung? Nggak bisa, karena 3 hal ini. Yang mana 3 hal ini, coba kalau kita perhatikan, apakah di sana ada entitas? Nggak ada. Nggak ada entitas. Yang 3 ini pun juga sifatnya apa? Sifatnya munculnya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa perempuan itu ada di hidung, perempuan itu ada di pikiran, perempuan itu ada ada pikiran memperhatikan, perempuan itu ada di udara itu, tidak. Atau laki-laki itu ada di hidung, laki-laki itu ada di udaranya, laki-laki itu ada di pikiran yang memperhatikan, juga tidak. Yang adanya sekedar fenomena yang bergabung munculnya sehingga membentuk satu pengalaman keluar masuknya nafas. Ketika diselidik tidak ada yang namanya entitas. Nah, kalau itu direnungkan di sana, kemudian seseorang kemudian ada the sense of letting go karena melihat itu sebagai sekedar fenomena, artinya seseorang melatih batin untuk mengembangkan anatasanya, persepsi ketanpadirian tanpa self ketika memperhatikan keluar masuknya nafas. Karena melihat bahwa pengalaman tersebut muncul dari berbagai macam sebab. Nah, itu kebijaksanaan yang muncul. Dan itu pun juga baik dikembangkan, diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari ketika memperhatikan apapun aktivitas yang muncul di sana. Termasuk ketika memperhatikan rumahnya lagi terbakar. Ya karena ya sekedar fenomena saja kan sebenarnya. Memang secara kebenaran samuti, kesepakatan, itu rumahku. Kan begitu. Itu rumahku karena apa? Aku yang beli, aku yang membuat. Tetapi secara kebenaran yang tertinggi, para mata saja itu hanya sekedar fenomena. Fenomena yang itu berkumpul, kemudian menjadikan satu fenomena, yaitu rumah kebakaran. Nah, tidak ada yang namanya milikku. Kalau itu memang milikku, berarti akan terus menjadi milikku, tetapi ternyata tidak. Ternyata berpisah juga. Ya, artinya tidak ada yang bisa dikatakan sebagai milik sejati. Itu akan berpisah, dan apapun itu.
Jangankan rumah yang terbakar, ini jasmani kita ini yang tiap hari kita bawa kemana-mana, ke toilet kita bawa, ke pesta kita bawa, ke pasar kita bawa, pun juga harus kita tinggalkan. Ini pikiran kita yang seakan-akan itu menjadi milik kita, pun juga munculnya, dan akan kita tinggalkan. Apa yang pikiran tadi yang muncul, sekarang sudah lewat, sudah tidak ada. Yang sekarang kita bicarakan, apapun itu termasuk pikiran yang sedang berlangsung sekarang, sebentar kemudian juga sudah lewat. Terus begitu demikian. Lantas di mana adanya entitas? Nah, kalau kemudian ini juga diperhatikan, diimplementasikan, tidak hanya dalam ketika duduk bermeditasi memperhatikan nafas, tapi dalam memperhatikan apapun fenomena, artinya seseorang bermeditasi berkesinambungan, tidak hanya yaitu ketika duduk bermeditasi. Dan kalau itu dilakukan ya seperti yang saya sudah sampaikan, meditasi anapanasati yang di situ adalah pengembangan dari sati padana, ya dalam tahap pertama adalah kaya nupasana, yaitu membawa kepada pembebasan, termasuk hancurnya 3 belenggu. Belenggu sakya didi dihancurkan. Nah, belenggu keraguan-raguan ya juga dihancurkan, karena kalau orang betul-betul mengalaminya kan sudah tidak ragu-ragu lagi. Kemudian belenggu yang berpikir bahwa dengan ritual semata, dengan upacara semata bisa membawa kepada pembebasan juga dihancurkan, karena tahu bahwa penghancuran kotoran batin itu melalui upaya, melalui usaha, melalui kebijaksanaan, bukan melalui ritual, bukan melalui upacara, tetapi melalui kebijaksanaan. Kebijaksanaan melihat anicca, dukkha, dan anatta. Dan itu bisa terbantu dengan seseorang mempraktikkan objek keluar masuknya nafas, bahkan bagian pertama yang tidak lain adalah kaya nupassana, perhatian terhadap jasmani. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bante. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Saudara Heri. Kemudian kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya, Bante. Pertanyaan dari Ibu Titin. Saat nafas sudah rileks dan lembut, terkadang pikiran seperti hilir mudik, tetapi perhatian ke nafas rasanya masih kepegang. Apakah perhatian juga bisa menjadi otomatis seperti naik sepeda sambil lihat-lihat pemandangan, atau sebenarnya itu tadi, perhatian itu tadi sudah lepas Bante? Ya, jadi memang hal demikian bisa terjadi, nggak apa-apa, tidak masalah. Ya, karena memang dalam bermeditasi itu juga bisa diibaratkan seperti seseorang yang sedang melakukan pesta, membuat pesta. Nah, jadi kalau Ibu Titin sedang mengadakan pesta, nah, kan ada banyak tamu yang datang kan, tetapi juga ada tamu utama. Misalnya tamu utamanya Pak Presiden Jokowi misalnya diundang nih, tamu utamanya Pak Presiden diundang. Nah, sebagai seorang tuan rumah yang baik, ketika mengundang Pak Presiden, ya tetap fokusnya kepada Pak Presiden. Tetapi bukan berarti tidak menyadari keberadaan tamu-tamu lainnya. Ya tahu juga, tamu-tamu lainnya sedang makan, sedang duduk-duduk, sedang ngobrol juga sadar juga, tetapi perhatian yang utama tetap kepada Pak Presiden. Bahkan ketika ada tamu lain yang baru datang say hello, nah, ya juga menjawab juga, ya kabarnya baik dan sebagainya, tetapi walaupun demikian, tetap perhatian yang utama terhadap Pak Presiden. Nah, itu adalah bagaimana seseorang begitu fleksibel ketika berada di dalam sebuah pesta. Meditasi juga sama sebenarnya. Meditasi itu menggunakan objek keluar masuknya nafas sebagai objek utama. Tetapi batin kita tuh bisa sangat fleksibel. Walaupun objeknya adalah keluar masuknya nafas, tetapi kita bisa memperhatikan atau akan ada fenomena-fenomena lain yang juga tersadari. Yang salah satunya adalah ada berbagai macam pikiran yang hilir mudik, keluar masuk, muncul lenyap, nggak apa-apa. Tetapi nafas itu masih menjadi objek utama. Bahkan kita pun juga bisa merasakan perasaan jasmani kita yang tegang, yang rileks, yang tenang. Nah, itu juga bisa kita rasakan. Walaupun nafas masih menjadi objek utama, nggak apa-apa. Tetapi memang kalau kita paham dengan demikian dan kita
kemudian membawa batin kita lebih dekat lagi terhadap nafas, itu memang akan jauh lebih baik. Tetapi bukan berarti objek-objek lainnya itu tidak tersadari. Kalaupun itu tersadari, jangan dilihat itu sebagai sebuah gangguan. Itu wajar, itu biasa. Seperti orang sedang pesta. Ya. Jadi ada tamu utama, tapi juga ada tamu-tamu lainnya. Tetapi tetap tamu utama yang menjadi, katakan, fokus utamanya. Nah, di sini meditasi, fokus utamanya tetap adalah keluar masuknya nafas, walaupun ada tamu-tamu lainnya yang juga datang hilir mudik. Sebenarnya itu tidak akan terpisahkan. Mengapa? Orang memperhatikan nafas, kemudian tahu, oh nafas panjang, nafas pendek. Yang tahu siapa? Ada pikiran tidak? Bahkan ada pikiran juga, ada pikiran mungkin panjang, pikiran pendek, mungkin ada tulisan panjang, tulisan pendek. Itu akan muncul. Tetapi tetap objeknya adalah nafas. Nah, kemudian ketika memperhatikan nafas, ada rasa tegang, tahu juga ada rasa tegang, kemudian sembari memperhatikan nafas ada rileks. Itu juga hal yang wajar, dan itu juga masih dalam konteks ranah meditasi selama objek nafasnya masih menjadi objek utama. Ya, memang demikian. Jadi batin kita memang bisa menjadi sangat fleksibel. Dan selama itu masih ada nafas, artinya kita masih on the right track. Masih di jalan yang benar. Tidak perlu dikhawatirkan. Ya, Bu Titin, semoga bisa dipahami. Baik, terima kasih Bante. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bu Titin. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan dari Ibu Erlin. Nafas saya menjadi halus sekali sekarang, seperti hilang tidak bernafas. Akhirnya objeknya hilang, badan nyaman sekali. Apa yang harus dilakukan agar tidak tertidur, Bante? Ya, memang jadi kalau sudah nyaman, sudah rileks, itu memang itu mudah sekali membuat kita itu menjadi tertidur gitu kan. Makanya ketika itu terjadi memang kita harus menajamkan kesadaran kita, menajamkan sati perhatian kita. Itulah kenapa penting sekali dari awal kita mempunyai satu, yaitu angkor, di mana setiap kali batin kita sudah mengembara atau nafas sudah tidak bisa dirasakan lagi atau tidak terdeteksi lagi, ada angkor yang kita bisa kemudian mudah kembali kepada nafas. Angkornya adalah yaitu perasaan sentuhan di sekitar rongga hidung. Nah, jadi begitu rasanya kok nafas sudah hilang, badan menjadi rileks, tenang, nyaman, tapi nafas sudah hilang, kita bisa merasakan hidung saja. Begitu kita merasakan hidung, sebentar saja nanti akan ada pemahaman lagi. Nafas masuk, nafas keluar. Jadi diibaratkan seperti di dalam Visuddhimagga, ada satu perumpamaan yang diberikan oleh Bhante Buddhaghosa. Beliau menyampaikan begini. Jadi seperti kalau seseorang membaca sawah, kemudian di tengah hari, ya selesai membaca sawah, membiarkan sapi-sapinya pergi untuk cari rumput sendiri. Wah, sapi-sapinya ternyata pergi ke hutan, cari rumput sendiri. Nah, seorang pembaca sawah yang cerdas, yang terampil, ya udah, biarkan sapi-sapinya pergi. Dia tinggal tidur. Nanti sore hari, kemudian ketika mau mencari sapi-sapinya di mana, nah pembaca sawah tersebut tidak kemudian mengikuti jejak langkah kaki sapi tersebut. Tidak. Apa yang dia lakukan? Dia langsung pergi ke pinggir sungai atau pinggir danau, yang mana di mana setiap kali sapi-sapi itu habis makan, habis cari rumput, makan, pasti akan pergi ke sana untuk minum air. Nah, jadi begitu sampai di pinggir danau atau pinggir sungai, langsung ketahuan, oh sapi-sapinya di sana. Jadi tidak perlu kemudian dicari apa jejaknya satu persatu sampai ke sungai, tidak perlu. Langsung pergi ke sungai, langsung pergi ke pinggir danau. Nah, demikian pula pada saat batin kita, pada saat kita bermeditasi, ya nafas kita menjadi halus, ya, kemudian nafas sepertinya hilang, memang ada nyaman, ada tenang, ada rileks, tapi nafas seperti hilang. Nah, lebih baik daripada nanti kemudian terseret oleh rasa ngantuk karena tidak ada angkor yang digenggam.
maka langsung kembali kepada sentuhan di rongga hidung. Kita tidak usah mencari nafas. Kemana nafas ini hilang? Langsung kita kembali kepada merasakan hidung, merasakan rongga hidung. Nah, begitu kita merasakan rongga hidung, langsung sebentar saja nanti keluar masuknya nafas akan terdeteksi lagi. Nah, itu yang mesti kita lakukan, supaya kita tidak terseret kepada rasa ngantuk karena kenyamanan, karena rasa rileks ketika batin menjadi tenang. Ya, ketika nafas menjadi semakin halus dan bahkan hilang. Maka kembali kepada rongga hidung, sentuhan, perasaan, sentuhan di rongga hidung. Seperti seorang penggembala sapi yang tidak mencari jejak sapi, langsung yaitu pergi ke pinggir sungai atau pinggir danau, di mana sapi-sapi tersebut setelah makan biasanya akan ya duduk-duduk di sana, ya sedang santai di sana. Ya, demikian ya, Ibu Erlina. Semoga bisa menjadi pemahaman. Oke, baik. Terima kasih, Bante. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan dari saudari atau saudara Vika. Kadang saat bermeditasi, saya merasakan detak jantung. Apakah objek meditasi boleh berganti ke detak jantung atau tetap pada keluar masuknya napas, Bante? Ya, lebih baik kembali kepada keluar masuknya nafas. Karena kalau nanti terbiasa untuk memperhatikan detak jantung, nanti juga menjadi kebiasaan. Nah, sebelum kebiasaan tersebut berkembang, lebih baik ketika kita sudah bertekad untuk memperhatikan keluar masuknya nafas, maka setiap kali itu muncul, ya kita tetap kembali kepada nafas. Walaupun detak jantungnya itu lebih kuat, lebih dominan, tetap kita kembali kepada objek keluar masuknya nafas. Supaya apa? Supaya konsisten. Dan supaya semakin akrab dengan nafas dalam apapun situasi keadaan yang barangkali muncul. Ya, kembali pada nafas. Demikian. Oke, baik. Sudah cukup jelas ya tampaknya saudari atau saudara Vika, kita bisa kembali pada nafas. Terima kasih, Bante. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan dari saudari Yayang Suliani dan Wati. Ada 2 pertanyaan, Bante. Selamat malam, Bante. Saya mengalami kegelisahan dan pikiran seperti penuh. Lalu saya bermeditasi, namun tidak bisa konsen. Jadi meditasi apa yang dapat menghilangkan keruwetan atau kegelisahan? Saya waktu pagi saat bermeditasi dengan objek nafas tanpa sadar jadi satu dengan objek meta. Jadi irama nafas, lalu tidak lama kemudian kepala saya seperti berputar dan saya langsung mengalihkan ke pernafasan. Kepala berputar, hilang. Di mana letak kesalahan meditasi tersebut ya, Bante? Terima kasih. Ketika seperti banyak pikiran yang muncul, tidak konsentrasi, pikiran penuh, sehingga gelisah sekali, Anda bisa, kalau memang tidak bisa kembali kepada nafas, memperhatikan nafas dan sulit memperhatikan nafas, Anda sekedar rileks saja. Sekedar duduk, rileks, tenang saja. Jadi tidak perlu kemudian berpikir-pikir tentang nafas, bahkan tidak perlu. Sekedar tenang saja, rileks, diam saja, memperhatikan jasmani, merasakan jasmani, sadar dengan saat ini dan sekarang, dengan jasmani kita. Dan kalau sudah tenang, rileks bersama dengan jasmani, baru kemudian bisa kembali kepada nafas sebagai objek utama. Jadi tidak perlu langsung kembali kepada nafas, tetapi kita sekedar memperhatikan jasmani dan rileks. Itu bisa kita lakukan. Yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua berkenaan dengan memperhatikan nafas, tetapi kok kemudian ada campur tangan meta. Sebenarnya nggak apa juga sebenarnya. Karena terkadang pula, jadi Sang Buddha juga menyampaikan begini, pada saat seseorang meditasi menggunakan apapun objeknya, kalau misalnya kok muncul seperti kebencian, kadang-kadang pada waktu itu bisa switch, atau bisa langsung mengubah dari objek yang diperhatikan dengan mengubah objek meta, cinta kasih, untuk melenyapkan kebencian tersebut. Atau melenyapkan kegelisahan yang muncul, bisa dengan menggunakan meta untuk sementara. Baru kemudian dengan nafas. Jadi tidak masalah kalau memang demikian.
Tetapi kalau tadi misalnya kok ternyata merasa ketika itu terjadi kok kepala berputar, dan kemudian kembali pada nafas, fokus dengan nafas, dan itu menjadi lebih tenang, ya itu baik sekali. Tetapi bukan berarti ketika bermeditasi, kemudian tiba-tiba kok switch dengan meta cinta kasih, karena barangkali ada hal-hal tertentu yang membuatnya switch, atau mungkin karena mungkin di situ ada kebencian, dan kita sudah terbiasa terampil dengan ketika kebencian muncul, langsung di sana ada perenungan tentang semoga berbahagia, semoga bebas dari penderitaan, ya itu enggak apa-apa juga. Itu bagian dari pengembangan batin. Ya, jadi demikian. Tetapi kalau bisa kembali pada nafas, ya memang lebih baik. Terutama kalau bisa kembali pada nafas, yang itu tidak mengganggu pikiran, artinya pikiran tenang bersama dengan nafas, yaitu tentunya baik. Ya, saya kira demikian ya. Oke, baik. Terima kasih, Bante. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Saudari Yayang dan Wati. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan dari Saudari Lucili. Jika melatih meditasi dalam rutinitas kegiatan sehari-hari seperti dengan memperhatikan napas tiap saat dan saat melangkah atau melakukan gerakan tangan, apakah ini bisa membantu kita lebih cepat terkonsentrasi saat duduk bermeditasi? Iya, ada beberapa orang yang melakukan demikian. Jadi ketika memperhatikan nafas sebagai objek utama, bahkan dalam aktivitas lain pun itu cenderung memperhatikan nafas. Tetapi sebenarnya kalau Sang Buddha sendiri biasanya ketika katakan di dalam khotbah-khotbah beliau, objek keluar masuknya nafas itu dilakukan biasanya pada saat duduk bermeditasi. Sementara ketika melakukan aktivitas lainnya, itu tetap memperhatikan aktivitas yang sedang dilakukan. Artinya ketika berjalan ya memperhatikan ya langkah kakinya, memperhatikan aktivitas berjalannya. Ketika sedang makan ya memperhatikan aktivitas pada saat makan. Ketika sedang mandi ya juga memperhatikan aktivitas pada saat mandi. Jadi tidak memperhatikan nafas. Jadi memperhatikan nafas hanya pada saat duduk bermeditasi. Itu kalau kita memperhatikan dalam khotbah-khotbah Sang Buddha, kita bisa melihat demikian. Oleh sebab itu, sebenarnya lebih baik ya memperhatikan nafas pada saat kita duduk bermeditasi atau paling ketika kita sedang berdiri. Ya, berdiri diam. Itu pada waktu itu bisa memperhatikan nafas. Tetapi dalam aktivitas lain, kita bisa memperhatikan fokus dengan aktivitas yang pada saat itu dilakukan. Jadi berjalan, kita memperhatikan aktivitas berjalan. Terutama memperhatikan langkah kaki kita. Ketika kita sedang makan, ya kita memperhatikan aktivitas makan, tidak memperhatikan nafas. Ketika sedang misalnya minum, juga memperhatikan aktivitas minum, bukan nafas. Dan itu lebih baik. Dan itu juga dianjurkan oleh Sang Buddha, terutama di dalam Mahasatipatthana Sutta. Memperhatikan apapun aktivitas yang sedang dilakukan. Ya, begitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Bante. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Saudari Lucili. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan dari Saudara Hendra. Di mana letak koneksi antara pentingnya melakukan sila, menjaga indria, dan meditasi, Bante? Bagaimana jika seseorang bermeditasi tanpa menggubris penjagaan indria atau menghiraukan sila? Terima kasih, Bante. Iya. Jadi meditasi itu kan sebenarnya pengembangan batin, citta bawana. Nah, dalam pengembangan batin, dua hal itu harus dilakukan, yaitu melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk, yang tidak bermanfaat, yang berakar dari keserakahan, kebencian, dan juga ketidaktahuan. Dan yang kedua adalah mengembangkan pikiran-pikiran yang baik, yang bermanfaat, kusala dhamma, yang membawa kepada pembebasan. Dua hal ini yang harus dilakukan. Nah, kotoran batin yang harus dilenyapkan di sini itu bisa termanifestasi ke dalam berbagai macam aktivitas seseorang. Apakah dalam bentuk ucapan, atau dalam bentuk perbuatan,
dan termasuk ada ketika seseorang menggunakan indera-inderanya. Apakah pada saat melihat, mendengar, membaui, merasakan, maupun sedang bersentuhan. Kotoran batin itu bisa muncul. Nah, ketika seseorang sedang melakukan perbuatan jasmani, pada saat dia membunuh, pada saat dia mencuri, pada saat dia melakukan tindakan asusila, itu sebenarnya manifestasi dari kotoran batin. Kotoran batin yang seharusnya dilenyapkan pada saat seseorang bermeditasi. Nah, dengan praktik sila, seseorang akan menutup perbuatan-perbuatan yang buruk. Dengan kata lain, seseorang akan menutup kotoran-kotoran batin yang termanifestasi ke dalam perbuatan. Dan juga pada saat seseorang berucap, berbohong, menfitnah, berkata kasar, gosip, itu adalah manifestasi dari kotoran batin. Dan kalau seseorang mempraktikkan sila dengan baik, artinya kotoran batin yang termanifestasi ke dalam bentuk ucapan itu tidak muncul. Sehingga membantu seseorang dalam bermeditasi, dalam pengembangan batin. Nah, kemudian untuk pengendalian indera atau pengembangan indria atau indria bawana juga sama. Bahwasanya ketika melihat, kalau tidak ada pengendalian indera, maka keserakahan muncul ketika melihat objek yang menyenangkan. Kebencian muncul ketika melihat objek yang tidak menyenangkan. Termasuk pada saat mendengar. Kalau tidak ada pengendalian indria, maka kebencian, keserakahan muncul. Kebencian dan keserakahan adalah kotoran batin yang harus dilenyapkan di dalam citta bawana, dalam meditasi pengembangan batin. Nah, sehingga kalau seseorang mengembangkan indrianya, mengendalikan indrianya, artinya kotoran batin yang harusnya muncul pada saat melihat, mendengar, membaui, merasakan menggunakan lidah atau bersentuhan, itu tidak muncul. Nah, ini membantu sekali dalam pengembangan batin, membantu di dalam citta bawana. Itulah kenapa praktik sila dan juga indriya bawana atau indriya sangwara itu penting di dalam pengembangan batin, di dalam bermeditasi. Dan mereka tidak bisa dilupakan atau kemudian ya tidak dipedulikan. Mereka harus juga dipraktikkan untuk membantu citta bawana, membantu pengembangan batin. Ya, begitu ya. Oke. Baik, Bante, terima kasih untuk penjelasannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Saudara Hendra. Sedikit remind untuk kita semua bahwa kita tersisa 14 menit lagi sebelum sesinya akhirnya berakhir. Jadi bagi teman-teman mungkin sekiranya nanti ada pertanyaan yang belum terjawab, kami mohon maaf, kita bisa tampung untuk di sesi selanjutnya ya, teman-teman, Bapak Ibu. Baik, kita akan beralih ke pertanyaan dari Saudari Yayang. Objek meditasi apakah yang mudah untuk melatih anak-anak yang masih sekolah TK dan SD agar mereka dapat konsentrasi, Bante? Iya. Ya, ada dipraktikkan oleh seorang guru meditasi, Thich Nhat Hanh dari Vietnam, yang beliau sudah meninggal dunia, dan saya kira baik sekali untuk dipraktikkan, terutama untuk anak-anak yang masih kecil, yang cenderung aktif, tidak bisa duduk diam. Apa yang dilakukan adalah meditasi jalan. Nah, jadi kepada anak-anak dilatih untuk meditasi jalan. Yang terpenting adalah jalan normal biasa, tapi jalan dengan kesadaran. Anak-anak suka berjalan. Kalau disuruh diam itu sulit. Maka selagi mereka aktif, nggak apa-apa aktif, tetapi aktif yang terkendali. Aktif yang di sana ada kesadaran. Jadi, ya meminta anak untuk berjalan dengan kesadaran, memperhatikan setiap langkah kakinya. Dengan mencatat kanan, kiri, saat berjalan. Itu juga bagian dari meditasi. Melatih anak kecil untuk bisa fokus. Yang kedua, juga bisa dilakukan. Ya, untuk apa? Menyapu. Jadi menyapu itu juga bisa digunakan untuk meditasi juga. Nah, kalau anak kecil kalau menyapu kan pokoknya sak gitu kan, nggak peduli dengan kebersihan, pokoknya apa
ya sapunya digerak-gerakan saja kan. Nah, tetapi sekarang diminta untuk menyapu dengan pelan-pelan, menyapu dengan perhatian. Kalau ada sampah sedikit itu harus betul-betul tersapu dengan bersih. Nah, artinya anak yang masih aktif tetap dibiarkan bergerak, tetapi bergerak dengan kesadaran. Nah, kalau seorang anak itu dilatih demikian, artinya itu juga melatih meditasi, melatih konsentrasi. Atau misalnya meminta anak untuk apa? Untuk melipat baju dengan penuh perhatian. Diminta untuk melipat baju dengan rapi, dengan perhatian. Ya, itu juga bagian dari melatih anak untuk lebih fokus, lebih konsentrasi, tidak tergesa-gesa. Itu juga bagian dari meditasi. Kalau tidak bisa duduk meditasi dengan tenang. Ya, kemudian yang ketiga ya bisa dengan duduk meditasi, pokoknya diminta untuk rileks, tenang. Kalau tidak bisa memperhatikan nafas, bisa dengan menggunakan ucapan, meditasi cinta kasih dengan menggunakan ucapan, itu juga bisa dilakukan. Jadi biarkan anak mengucap, ya semoga saya berbahagia, semoga saya bebas dari penderitaan. Itu diulang-ulang terus, kemudian semoga papa saya berbahagia. Seperti itu juga bagian dari meditasi. Aktif tetapi melakukan dengan kesadaran. Ya, itu bisa diberikan kepada anak-anak yang memang sulit untuk bisa diam. Ya, saya kira demikian. Oke, baik, menarik sekali Bante. Tapi yang jelas tidak meditasi bareng ya Bante ya. Ntar ketiduran lagi Bante. Oke, baik. Terima kasih. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari saudari Yayang. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari saudari Sherry. Apa acuan atau tolak ukur seseorang telah mencapai upacara samadhi, Bante? Iya. Jadi upacara samadhi itu adalah konsentrasi yang memang sangat dekat dengan jhana. Maka disebut upacara. Upacara itu hanya dekat. Upa itu dekat. Cara itu ya katakan cara berjalan dekat. Yaitu hanya dekat dengan jhana. Maka ada perbedaan. Tetapi pertama begini. Pertama harus diketahui bahwa upacara samadhi dan juga appana samadhi yang adalah jhana bisa diperoleh itu kalau 5 rintangan batin itu lenyap. Itu pertama sekali yang harus kita ketahui. 5 rintangan batin tidak ada di sana. Ya, jadi panca niwarana pahana, niwarana pahana. Jadi meninggalkan niwarana, rintangan batin. Nah, ketika 5 rintangan batin itu betul-betul tidak ada di sana, ya dia mengatakan diredam, disuppress, tetapi sebenarnya tidak ada di sana. Nah, pada waktu itu memungkinkan seseorang dengan objek meditasi yang diperhatikan akan membawa kepada upacara samadhi ataupun appana samadhi. Nah, bedanya sangat sedikit. Kalau appana samadhi yang adalah jhana, 5 faktor, nah faktor yang terakhir disebut ekagata, yang artinya has gone to the oneness. Artinya batin sudah betul-betul terpusat. Ekagata, eka itu satu, oneness, gata itu has gone. Telah pergi kepada satu, artinya telah terpusat. Nah, tetapi untuk upacara samadhi disebut ekagang, going to the oneness, artinya masih dalam proses menuju kepada pemusatan. Tetapi 4 faktor pertama sudah ada, yaitu ada vitaka, wicara, piti, dan juga sukha. Yaitu 4-nya sudah ada di upacara samadhi, apalagi di dalam yaitu appana samadhi, terutama di jhana pertama. Itu ada vitaka, wicara. Vitaka di sini mengacu kepada kondisi batin yang terus mengarah kepada objek. Yang katakan mengarah kepada objek, yang di situ, kenapa bisa mengarah kepada objek? Karena ada bentuk-bentuk pikiran yang positif. Bentuk-bentuk pikiran yang meninggalkan 5 rintangan batin. Nah, bentuk pikiran meninggalkan 5 rintangan batin itu disebut vitaka. Maka juga di dalam jhana pertama ada satu khotbah yang menyampaikan di sana ada nekama vitaka atau nekama sangkapa. Ada pikiran yang meninggalkan kesenangan indera, yang di situ juga adalah pikiran yang meninggalkan seperti kebencian. Artinya pikiran yang meninggalkan 5 rintangan batin. Itu adalah vitaka. Sementara wicara adalah
yaitu bentuk pikiran yang mempertahankan kondisi jana pada waktu itu. Piti suka, kegiuran dan juga kebahagiaan. Dan ekagata itu batin sudah terpusat. Tetapi dalam upacara samadhi, batin itu dalam proses untuk terpusat. Tapi 4 pertama, vitaka bicara piti suka, itu juga sudah ada. Nah, inilah yang membedakan dengan jhana, dan ini pula yang dikatakan sebagai upacara samadhi. Tetapi apapun itu, yang terpenting dalam meditasi adalah 5 rintangan batin memang harus dihandle, harus dilenyapkan dalam kita bermeditasi. Oke. Dan apapun hasilnya, yaitu yang terpenting 5 rintangan batin harus dilenyapkan. Oke. Baik, Bante, kemudian ada pertanyaan lanjutan, Bante, terkait dengan yang tadi. Bagaimana perubahan pada variabel objek yang diperhatikan ketika mencapai upacara samadhi? Lalu bagaimana dengan kondisi tubuh? Apakah ada indikator-indikator khusus, Bante? Ya, jadi kalau kita memperhatikan karena ini menjadi sebuah perdebatan, maaf saja, perdebatan dari beberapa orang. Ada yang mengatakan bahwa ketika orang mencapai jhana, seseorang tidak merasakan tubuh. Tetapi pernah ada satu diskusi, saya juga ikut diskusi dalam diskusi tersebut, ada beberapa bante, dan pada waktu itu di hutan, beberapa bante yang memang mereka praktisi, bukan sekedar teori, mereka praktisi sudah puluhan tahun bermeditasi di hutan. Nah, jadi selalu mengacu pada apa yang disampaikan oleh Sang Buddha dalam khotbah beliau. Bahwasanya, bahkan ketika seseorang mencapai jhana, masih merasakan tubuh. Maka di dalam khotbah Sang Buddha, seseorang yang mencapai jhana akan merasakan bahwasanya, jhana pertama misalnya, bahwasanya tidak ada satu bagian tubuh yang tidak diresapi oleh piti dan sukha, oleh kegiuran dan kebahagiaan yang muncul karena viveka, muncul karena pengasingan. Pengasingan dari apa? Pengasingan dari 5 rintangan batin. Nah, tidak ada satu bagian tubuh yang tidak diresapi oleh piti dan sukha. Dan bahkan di sana diberikan sebuah perumpamaan. Perumpamaan seperti halnya kalau seseorang membuat pada zaman Sang Buddha, membuat sabun. Nah, terbuat dari yaitu tepung, ya, tepung yang kemudian dicampur dengan air, diulek-ulek begitu, kemudian seluruh tepung tersebut tersapi oleh air, tapi airnya tidak meleleh. Nah, jadi airnya tidak meleleh. Jadi betul-betul seluruh tubuhnya itu diresapi oleh piti dan sukha, oleh kegiuran dan juga kebahagiaan. Maka di situ piti, kegiuran, walaupun itu adalah kondisi batin, itu akan termanifestasi ke dalam yaitu perasaan di bagian tubuh. Maka seseorang yang mengalami katakan piti, bahkan walaupun bukan jhana, itu masih bagian dari upacara samadhi, seseorang mengalami piti, kegiuran, kebahagiaan, itu merasakan bagaimana tubuhnya itu menjadi lembut, menjadi seperti kapas, seperti sutra, seluruh tubuhnya. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki, seluruh tubuhnya itu menjadi terasa lembut, seperti ringan sekali, seperti kapas, seperti sutra. Itu bisa ada pengalaman demikian bagi para pemeditator. Dan artinya masih merasakan tubuh, karena untuk bisa mengalami piti, kegiuran, landasannya tetap adalah tubuh jasmani. Jadi umpamanya seseorang itu duduk di tempat alas duduk yang keras sekalipun, ketika muncul pengalaman demikian, ya dirasakan seperti badannya itu halus, bahkan tempat duduknya itu seperti menjadi empuk. Karena apa? Karena memang itu adalah manifestasi dari piti, kegiuran. Jadi masih ada pengalaman jasmani. Ya, itu terutama dalam khotbah misalnya samanya Palasutta, khotbah-khotbah lain ketika berbicara tentang jhana 1, 2, 3, 4, masih ada yaitu tubuh yang di situ dialiri atau diresapi oleh piti dan sukha, terutama jhana pertama dan kedua ada piti dan sukha. Ya, demikian ya, saya kira demikian. Oke, baik, terima kasih Bante, semoga dapat menjawab pertanyaan tadi. Oke, baik, kita mungkin akan masuk ke pertanyaan terakhir, Bante, sebelum kita mengakhiri sesi pada malam hari ini. Pertanyaan dari Korudi.
Kadang saat bermeditasi masih bisa fokus dalam keluar masuknya napas, tetapi di saat yang bersamaan masih bisa menangkap suara dari sekitar. Apakah fokus keluar masuknya nafas ini masih belum sepenuhnya benar, Bante? Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, memang dalam meditasi ini ada kalanya seperti seseorang yang sedang mengadakan pesta. Jadi ada fokus, ada tamu utama, kemudian ada tamu-tamu lainnya. Ya memang ketika memperhatikan nafas, tetap tamu-tamunya adalah nafas. Tapi ada kalanya tamu-tamu lainnya juga memang akan datang silih berganti. Nggak apa-apa. Kalau memang itu masih demikian, tidak apa-apa. Ya, terpenting adalah batin tidak terganggu, batin tetap tenang, tidak melihat itu sebagai gangguan sehingga tidak muncul kebencian, itu sudah itu masih dalam ranah yang baik, tidak masalah. Tetapi memang ketika kita sudah menjadikan objek keluar masuknya nafas sebagai objeknya, walaupun masih ada kondisi-kondisi lain yang juga datang silih berganti, walaupun nafas itu masih menjadi objek utama, tetap kita masih mengupayakan bagaimana tetap batin kita semakin dekat, semakin fokus dengan objek utama, yaitu keluar masuknya nafas. Jadi dalam proses membawa ke sana akan ada banyak objek-objek lain yang akan bermunculan, tidak apa-apa. Tidak usah benci dengan mereka, tidak usah melihat mereka sebagai gangguan. Yang terpenting adalah tetap membawa batin untuk memperhatikan nafas. Memang semaksimal mungkin fokus terhadap nafas, semaksimal mungkin hanya nafas yang diperhatikan. Karena memang ketika seseorang mencapai jhana, ya memang suara tidak akan terdengar. Maka disebut sadda kantaka jhana, bahwa sadda suara itu adalah duri bagi jhana. Jadi suara tidak akan dengar. Kalau masih mendengar berarti tidak dalam kondisi jhana. Tetapi ketika bermeditasi masih ada suara, nggak apa-apa juga. Yang penting objek nafas masih menjadi objek utama dan terus membawa kepada batin untuk memperhatikan nafas. Oke, Ya, baik Bante. Siap. Itu dia perumpamaan seputar tamu utama dan juga tamu-tamu lainnya. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Korudi ya.